Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayah, bunda, abi, umi, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita tentu menginginkan memiliki anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang baik, yang menyejukkan hati kita, yang menjadi pemimpin atau orang-orang yang sukses. Karena sungguh anak adalah investasi terbaik dunia dan akhirat. Untuk itu, kita akan melakukan hal apapun agar anak-anak kita seperti yang kita harapkan. Ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mewujudkan impian kita, tentu kita tidak boleh hanya mengandalkan usaha semata. Misalnya, hanya dengan memberikan pendidikan di sekolah, di pesantren, dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang lengkap, atau menggunakan berbagai macam metode agar kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tetapi kita harus menguatinya dengan doa. Ya, doa. Doa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini adalah sangat penting karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan agar kita senantiasa berdoa. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berdoa. Dengan kita berdoa, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita tidak boleh hanya mengandalkan usaha semata agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi kita harus memperkuatnya, mengimbanginya dengan doa. Sungguh, doa orang tua adalah salah satu doa yang mustajab atau cepat terkabul. Karena keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah juga tergantung dari kemurkaan orang tua. Apalagi doa seorang ibu sangat dahsyat, sangat makbul. Terkait dengan ini, ada sebuah kisah nyata tentang kekuatan doa ini, yaitu kisah masa kecilnya seorang ahli hadis yang mempunyai gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin seorang mukmin dalam hadis. Siapa gerangan? Iya, beliau adalah Imam Bukhari. Saat beliau baru lahir, sang bayi membuka mata. Tetapi tidak lama setelah itu, penglihatannya hilang atau tidak bisa melihat lagi. Ayahnya sangat bersedih hati menjumpai cobaan ini. Apalagi ibunya yang sangat solehah. Ia menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa berdoa tidak henti-hentinya, memohon agar bayinya bisa melihat kembali. Kemudian dalam tidurnya, sang ibu yang solehah ini bermimpi
didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berkata, "Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini ia sudah dapat melihat kembali." Masya Allah. Semua itu berkat doamu yang tiada henti-hentinya. Alhamdulillah, ketika sang ibu ini terbangun, ternyata betul penglihatan anaknya sudah kembali normal. Masya Allah, subhanallah. Ya, inilah kekuatan doa dari sang ibu yang begitu luar biasa. Ia tidak putus asa dengan kondisi anaknya. Ia terus berdoa kepada Allah dan berikhtiar sehingga Allah mengabulkannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apapun dan bagaimanapun kondisi anak kita saat ini, mari teruslah berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Teruslah memohon kepada Allah agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menyejukkan hati kita dan kelak bisa menjadi pemimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada beberapa doa yang terdapat dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, yang doa-doa ini juga dipanjatkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ketika doa ini terdapat dalam Al-Quranul Karim, berarti doa ini adalah doa yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah dahsyatnya, alangkah indahnya ketika kita melantunkan doa-doa ini, doa-doa yang memang dikhususkan agar kita mempunyai anak-anak, cucu-cucu dan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan soleha, sebagaimana yang kita harapkan semuanya. Maka tidak heran ketika para nabi Allah menggunakan doa-doa ini untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang baik, yang menyejukkan dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Mari kita sama-sama mempelajari doa-doa ini. Yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta anak yang soleh. Doa ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 100. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Kita ulang sekali lagi. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kita juga bisa mengamalkan doanya Nabi Zakaria ketika meminta anak yang soleh. Doa ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kita ulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita juga bisa melantunkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika meminta anak cucunya menjadi orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat. Doa ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kita ulang. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya adalah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kemudian kalau kita ingin memiliki anak keturunan yang baik, yang istiqomah, yang pandai bersyukur, maka kita bisa melantunkan sebuah doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa tersebut adalah doa agar keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Kita ulangi sekali lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Yang artinya, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Masya Allah, doa yang sangat indah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kemudian kita juga bisa mengamalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar keluarganya menjadi keluarga yang soleh. Doa ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 128. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita ulang sekali lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya adalah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik atau rangkaian ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tentu kita ingin memiliki anak-anak kita menjadi seorang yang menyejukkan hati kita. Ingin pasangan kita, suami, istri kita, dan anak-anak kita menjadi pemimpin orang-orang yang hebat, pemimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Untuk itu, kita bisa memanjatkan sebuah doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Furqan ayat 74. Doa tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ulang sekali lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya adalah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengajarkan kepada kita doa-doa yang sangat indah agar anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, yang menyejukkan pandangan dan hati kita, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Allah menyukai orang-orang yang berdoa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.